Kamu jangan bilang gitu ya, itu serius gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Bisa, Bu. Di slideshow ya, Bu. Biar kelihatan PPT-nya. Oh ya, ini udah di-share sebenarnya. Sebentar ya, saya cek ini dulu. Slideshow, Bu. Ya. Oke. Sebentar. Belum nampak ya, Bu? Sudah, Bu. Tapi itu, Bu, apa? Yang itu, Bu, pojok bawah. Pojok bawah itu loh, Bu. Bentar ya. Atau gini aja enggak Audio apa-apa, Bu. setting. Pojok bawah yang dekatnya presentasi persen itu loh, Bu. 77% sebelahnya itu loh, Bu, yang buat slideshow itu loh, Bu. Oh iya. Pojok kanan. Ya. Nah, nggih. Sampun? Sudah terlihat? Nggih, Sudah monggo, nampak? Bu. Ya, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita bertemu di kelas riset operasional. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di kelas riset operasional di semester 3. Jadi baiklah, sebelum dimulai kita perkenalan dulu ya, karena mungkin saja sebelumnya Anda sekalian belum pernah bertemu dengan saya di kelas yang lainnya. Baik, nama saya Dewi Komalasari SMM. Kali ini saya mengajar di semester 3, khususnya di kelas Anda, yaitu dengan mata kuliah riset operasional. Sebentar ya, ini kok menghilang di saya. Apa nampak di sana? Nampak slide pertama, Bu. Oh gitu, sebentar kok di saya hilang ini. Slide-nya hilang. Di apa screen apa? Di itu lagi aja, Bu. Panas. Sebentar, Bu. Share lagi ya, sebentar ya. Kok nggak muncul? Kalau di saya masih ada, Bu, tapi Oh, masih? slide pertama. Iya, iya. Sebentar, Bu. Ini, Pak. Oh. Baik, kali ini bahasan kita tentang sejarah dan definisi dari riset operasional. Sebelumnya ada yang pernah mengetahui riset operasional itu apa? Ada yang sudah baca? Belum? Ini ngantuk semua kayaknya, jam malamnya kuliahnya, tapi nggak apa-apa wis. Mungkin karena belum tahu buku referensinya apa, jadi belum sempat baca ya. Baiklah, nanti Anda bisa pelajari riset operasional ini menggunakan referensi dari buku karangan Hamdi Taha, bisa juga karangannya Siswanto, atau buku literatur yang berbahasa asing. Atau Anda mau sekedar ingin tahu, bisa searching di Google ya, itu banyak sekali materi-materi tentang riset operasional. Nggih, Bu. Jadi ini adalah sejarah dan definisi dari riset operasional. Jadi riset operasional itu sebenarnya berdasarkan sejarahnya tercatat bahwa sudah digunakan sejak
tahun 1940 ya. Jadi riset operasional ini digunakan pada bidang militer utamanya, yaitu saat itu digunakan di kalangan bangsa di negara Inggris ya, di bawah di tiap operasi-operasi militer bangsa Inggris di bawah arahan dari Profesor PMS Brackett ya dari Universitas Manchester. Nah, apa yang digunakan oleh militer dalam setiap operasinya, yaitu dari riset operasional mereka bisa menerapkan berbagai macam analisis dan juga metode ilmiah, dan juga bisa memberikan saran-saran yang berguna bagi operasi-operasi militer. Saran yang berguna itu yang bagaimana? Jadi penggunaannya adalah terkait dari bidang alokasi sumber daya utamanya. Sumber daya logistik untuk perang, ya itu mereka menggunakan metode yang ada dalam riset operasi. Berapa banyak bahan baku yang harus dikirimkan, kemana, ke titik perang yang di mana, kemudian bagaimana transportasinya, itu banyak mereka terapkan di militer seperti itu. Apa sih operation riset atau riset operasional? Berdasarkan definisinya, bahwa riset operasional adalah suatu pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode-metode optimasi untuk menyelesaikan satu persoalan matematis. Nah, persoalan matematis ini di dalamnya itu juga terkait rumus-rumus statistik ya, yang membantu pemecahan kasus-kasus dalam dalam riset operasional. Jadi intinya mata kuliah riset operasional ini di dalamnya didasarkan pada dua mata kuliah yang sebelumnya Anda ampuh, yaitu mata kuliah matematika dan mata kuliah statistik. Jadi kalau dua mata kuliah ini Anda belum lulus, mestinya Anda belum bisa mengampuh mata kuliah riset operasional ini. Semua sudah lulus kan mata kuliah matematika dan statistik? Sudah, Bu. Saya harap nilainya bagus semua ya. Ya. Bu. Amin, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan nanti nilai riset operasionalnya juga bagus ya. Baik, berikutnya kita Amin, lanjutkan. Bu. Amin, hanya amin. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Tadi sudah sempat disinggung ya bagaimana riset operasional itu digunakan. Nah, lalu dalam menggunakan metode-metode dalam riset operasional, apa saja yang harus dilakukan? Nah, ini ada tahapan-tahapan dalam mempelajari riset operasional atau operation research. Pertama, kita harus mendefinisikan masalah. Jadi, dari setiap kasus yang ada, kita harus tahu dulu masalahnya itu apa. Di sana kita wajib menentukan sasaran dan tujuan dari permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasikan alternatif dari keputusannya. Yang ketiga, menentukan keterbatasan, ada batasan fungsional dan ada batasan yang non-negative function. Kemudian pengembangan model. Nah, dari ketiga hal identifikasi tadi, semuanya harus kita tuliskan ke dalam satu permodelan matematis yang model yang menyatakan ekspresif kuantitatif dari tujuan dan batasan masalah dalam bentuk variabel keputusan. Berikutnya, setelah model kita tentukan, maka yang selanjutnya adalah kita pecahkan permodelan tersebut. Nah, pemecahan model ini dapat dilakukan secara matematis dengan teknik optimasi. Nah, secara matematis itu nanti ada yang dengan menggunakan metode grafik, ada yang menggunakan metode simplex, dan metode lainnya. Nah, setelah pemecahan model, langkah berikutnya adalah kita harus menguji keabsahan model. Model dikatakan absah apabila dapat memberikan prediksi yang wajar. Yang kedua, dalam kondisi masukan yang serupa, model tersebut dapat menghasilkan ulang kinerja masa lalu dari sistem yang bersangkutan. Yang ketiga adalah implementasi hasil akhir. Nah, dalam implementasi hasil akhir ini, adanya komunikasi antara kelompok riset operasi dan para tenaga operasi serta kerjasama di antara keduanya untuk mencapai keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan, ada 5 tahap yang bisa kita lakukan dalam mempelajari riset operasi.
Berikutnya adalah model dalam OR. Nah, definisi model itu adalah suatu abstraksi sintetik dari suatu realita. Nah, ada 3 jenis model yang terdapat di dalam riset operasi. Yang pertama model herbal, yang kedua model visual, dan yang ketiga model matematis. Model herbal ini adalah ilustrasi fakta melalui rangkaian kalimat baik lisan maupun tertulis. Contohnya warta berita di koran, di radio, di TV. Kemudian untuk model visual ini adalah ilustrasi fakta melalui wujud gambar atau bentuk baik 2, 3 maupun 4 dimensi. Nah, contoh model visual ini adalah peta, global, gambar, grafik, maket bangunan, dan lain-lain yang serupa dengan itu. Kemudian yang terakhir adalah model matematis. Model matematis merupakan ilustrasi fakta melalui fungsi matematik. Contohnya TC sama dengan TVC plus TFC. TC ini adalah total cost sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost. Nah, inilah nanti yang kita pelajari di dalam riset operasional. Jadi, dalam mempelajari riset dari awal hingga akhir, kita akan mempelajari permodelan matematis ini yang nanti kita hitung, kita cari solusi optimalnya dari setiap kasus yang ada. Baik, itulah kira-kira perkenalan kita hari ini. Ya, satu gambaran sudah Anda dapatkan tentang riset operasional. Setelah ini Ibu berharap Anda semuanya bisa mempelajarinya lebih detail dengan membaca buku referensinya yang tadi sudah Ibu sebutkan, ya, bisa dari Hamdi Taha, bisa Siswanto, ataupun dari buku riset operasional lainnya. Nah, semoga yang Ibu sampaikan kali ini bisa dipahami. Baik, sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Enggak, Bu, sudah paham, Bu. Oh, baiklah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kalau begitu, kita akhiri kelas hari ini. Semoga semua yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan materi kita adalah permodelan linear programming. Silakan Anda pelajari permodelan linear programming-nya sehingga minggu depan kita dapat berdiskusi. Terima kasih atensi Anda semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Karena ini masih pandemi, tetap jaga kesehatan, jaga jarak aman, pakai masker, cuci tangan, jangan lupa ya. Terima kasih. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Left.